Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ari Prastiawan. Jadi sekarang kita sudah menempati tempat tinggal yang baru di komplek perumahan yang ada di daerah Jonggol atau tepatnya di Jawa Barat. Nah, kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian juga berinteraksi dengan orang-orang yang baru. Tempat tinggal baru memang menyimpan banyak sekali misteri, hal-hal yang kita tidak ketahui di awal. Bercerita dengan mereka, para tetangga, saya menemukan banyak sekali informasi baru dan mungkin sejumlah fakta. Jadi kita bisa lihat teman-teman, orang-orang yang tinggal di daerah Jawa ataupun khususnya daerah Jawa itu masih banyak sekali informasi yang berkaitan dengan mistis, misteri, horor. Nah, baru tinggal 1 hari saya mendapatkan cerita bahwa pernah terjadi peneroran ataupun kisah horor, yaitu pocong gentayangan. Nah, jadi semalam itu kan kita ngobrol nih sama masyarakat di sekitar, ya Pak ya, ngobrol sama orang-orang yang di lingkungan komplek itu. Katanya nih Pak, ada satu kejadian ataupun momen, ada kasus pokoknya jenazah yang lupa dibuka ya Pak, tali pocongnya mungkin. Iya. Tali pocongnya, terus kemudian yang saya dengar itu gentayangan ngetokin rumah orang. Ini berdasarkan kisah nyata ya teman-teman, jadi bukan direkayasa mentang-mentang kita mau cari nuansa horornya terus kita rekayasa cerita, enggak. Nah, nanti saya tanya sama Bapak siapa namanya Pak? Udin. Pak Udin. Nah, Pak Udin ini kebetulan adalah penggali kubur di TPU Jonggol ya Pak? Iya. Nah, beliau juga saksi matanya atau pelaku yang menguburkan ya Pak? Menguburkannya. Iya. Nah, nanti kita langsung dengar aja pengakuan dari beliau kayak mana, yang bisa kita ambil itu mungkin ya ceritanya, terus nggak bisa kita semena-mena di makam tuh harus ngapain, terus namanya juga orang meninggal kan ada aturannya Pak ya. Iya, harus dibuka segala macam. Nah, Bapak boleh tuh Pak ceritain awal mulanya gimana Pak? Mulanya ya jenazah dimasukin ke liang lahat. Itu jangan diganggu ke keluarganya, jangan dibuka kain kafannya, pakai awinya itu pasang sendiri keluarganya. Ngurugan malah mah harus keluarganya. Lamun teu anak buahnya gali-gali, tukang gali gurugan, itu harus ke keluarga semua. Gitu ceritanya. Maksudnya semua ininya diserahin ke pihak keluarga? Iya, tadinya dipintanya. Dia mintanya semuanya pokoknya ngurus keluarga? Iya. Tapi ternyata Pak? Tapi ternyata ya ke tukang gali diurugan semua. Itu pan lama. Ke keluarganya pan ngurugan ya tukang gali jeung tukang eta pan layan. Tukang ngurug gitu. Pan tukang gali mah udah biasa gitu. Tapi itunya enggak diunggulkeun, enggak. Diratain aja. Kalau diunggulkeun enggak diunggul enggak. Rata aja gitu. Jangan diunggulkeun cek keluarganya, cenah ya udah. Diunggulkan tuh dibuat gundukan itu Pak? Iya. Maunya pihak keluarga ratain aja. Masih ada tuh. Iya, rata itu. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan cerita dari penggali makam di daerah ataupun di TPU Jonggol. Nah, di sana banyak sekali yang kita gali informasinya, karena selain juga kita penasaran, kita juga akan melihat gimana sebenarnya fakta di lapangan. Yang diceritakan oleh masyarakat hanyakah sebuah mitos belaka ataukah sebuah fakta? Jadi kita wawancara, kemudian ada informasi menarik bahwa ada sosok jenazah yang dikebumikan di daerah Jonggol, itu diminta oleh pihak keluarga tidak boleh dilepas kain kafannya, tidak boleh diikat, tidak boleh dilepas ikat di kepalanya, bahkan di seluruh tubuhnya. Jadi selayaknya beberapa aturan menurut agama masing-masing, khususnya agama Islam, bahwa seorang jenazah yang dikebumikan itu harus dilepas tali pengikatnya di kepalanya, kemudian juga dari jenazah itu harus menghadap ke tanah dari makam tersebut.
tetapi pihak keluarga bersikeras tidak boleh dilepas, dan inilah yang menimbulkan kontra di tengah masyarakat adanya berita pocong yang gentayangan. Informasi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa kabarnya arwah yang gentayangan dalam bentuk sosok pocong ini datang ke rumah warga, kemudian mengetuk pintu salah satu rumah warga atau beberapa rumah warga, informasinya seperti itu. Jadi kita ngobrol sampai jam 11 malam di depan teras dengan banyak pemuda. Kalau kisah ini dikarang oleh sebagian orang ataupun oleh orang-orang tertentu yang hanya ingin menciptakan suasana horor, tentunya ada orang-orang yang kontra apabila memang mengetahui fakta bahwa informasi tersebut tidak ada. Tetapi banyak teman-teman yang ikut kumpul dan nimbrung bersama kita, tidak ada satupun yang menyanggah informasi bahwa itu adalah suatu hoax belaka. Itu adalah fakta dari kisah nyata yang diceritakan oleh warga di mana saya tinggal hari ini. Kemudian ada cerita satu orang itu diketuk pintunya sampai 3 kali. Tok tok tok. Nah, dibuka pintunya tidak ada. Saking penasarannya, siapa malam-malam mengetuk pintu seperti itu. Kemudian kedua kalinya diketuk lagi sebanyak 3 kali. Dibuka lagi pintunya, tidak ada orang. Di ketukan yang ketiga, tok tok tok, dibukalah pintu tersebut. Kemudian tercenganglah warga yang membuka pintu bahwa ada sosok pocong yang berdiri tepat di depannya. Pocong tersebut bergentayangan mendatangi rumah-rumah warga, kemudian minta untuk dibukakan tali pocongnya. Kemudian juga ada beberapa orang yang memang tidak sanggup untuk melihat karena itu benar-benar sesuatu yang mengerikan bagi mereka. Nah, sampai pada akhirnya ada seorang ustadz di kampung ini yang dimintakan untuk membukakan tali pocong itu secara goib, teman-teman. Jadi sang ustadz entah bagaimana caranya dengan ilmu ataupun kuasa dari Tuhan itu membukakan tali pocong tersebut, dan alhamdulillah itu bisa dibuka. Sehingga dari kejadian tersebut, pocong tersebut tidak lagi bergentayangan ataupun tidak lagi melakukan peneroran di rumah warga tempat di mana saya tinggal hari ini. Di tempat yang sama, kami mendatangi TPU di Jonggol. Ada banyak sekali kisah mistis yang diceritakan dari penjaga kuburan ataupun juru kunci. Jadi beberapa fakta tersebut diceritakan kepada kami, yaitu ada bapak-bapak yang ingin memindahkan batu nisan karena memang sudah selayaknya diganti. Batu nisannya sudah hampir usang, diganti dengan batu nisan yang baru. Nah, di sinilah terjadi suatu kejanggalan. Karena ada 2 makam yang bakal diganti batu nisannya. Nah, di situ ternyata terjadi kesalahan dalam peletakan batu nisan. Harusnya makam si A dengan batu nisan A, makam si B dengan batu nisan B. Tetapi yang terjadi adalah makam A dikasih batu nisan B, kemudian makam B dikasih batu nisan A. Nah, ini kejadiannya sangat mengerikan. Si batu nisan ini ternyata tidak bisa ditancapkan di liang kuburnya, teman-teman. Tidak bisa ditancapkan dan selalu jatuh. Padahal pada saat itu posisinya sedang hujan lebat. Setelah hujan lebat pun tanah masih sangat mudah untuk ditancapkan karena memang pakai besi. Namun faktanya sampai berulang kali tidak bisa masuk. Oke, kalau kejadian yang paling mistis di TPU Jonggol selama saya kerja di sini, karena kan saya bagian administrasi yang menguruskan tentang papan nisan dan segala macamnya. Ya, kejadiannya sekitar 3 bulan yang lalu menjelang Ramadan. Tugas dan kewajiban TPU itu mengganti papan nisan yang lapuk. Kalau menurut saya mistis, kenapa? Karena saya yakin dan percaya bahwasanya si makam tersebut punya nama dan punya identitas. Nah, suatu waktu, bukan suatu waktu, artinya dalam keadaan penggantian papan yang lapuk, otomatis namanya saya kumpulkan dulu ke kantor, saya tuliskan semua. Setelah dituliskan, menjelang sore, menjelang redup, ya menjelang maghrib lah,
di detik-detik terakhir waktu saya tinggal tiga papan yang belum saya masukin, ada sebuah kejadian yang menurut saya di luar nalar pribadi saya, karena papan nisan saya masukin ke dalam tanah yang kondisinya habis hujan empuk. Saya masukin papan nisan ini, saya tinggal, dan saya tinggal beberapa langkah, papan ini jatuh. Papannya jatuh. Kemudian di yang sebelah sana pun sama. Papan ini saya masukin lagi, jatuh. Saya memasukkannya 2 orang di 2 tempat yang berbeda, di blok A dan blok B. Nah, setelah saya pikir, mungkin si makam tersebut tidak nerima namanya atau tidak sama namanya. Dan seperti itulah yang diceritakan langsung kepada kami. Sampai akhirnya ternyata bapak penjaga makam ini mencari data di makam-makam tersebut. Dicarilah apakah memang ada kesalahan, ada lain-lain. Karena memang berulang kali selalu gagal untuk menancapkan batu nisan yang baru. Kemudian ternyata setelah dicek, benar, namanya itu salah penyebutannya teman-teman. Ataupun tertukar, harusnya makam tadi untuk A, jadinya untuk B. Setelah memang sudah tahu, ternyata langsung di situ juga ditancapkan dan tidak ada masalah apapun, semuanya clear, jadi beres. Nah, setelah itu pada saat proses pemasangan tidak hanya terjadi kejanggalan itu saja. Di sebuah pohon pisang berdekatan langsung dengan makam tersebut, beliau itu merasa ada sesosok yang mengintai. Kalau misalnya kita mandi ataupun bepergian, jalan sendirian, kadang-kadang kita serasa diintai ataupun dilihat oleh sosok yang nggak kelihatan. Seperti itulah yang dialami oleh bapak tersebut. Jadi ada sosok yang mengikuti, melihat ataupun memantau dari kejauhan. Suasana habis hujan, haturannya posisi bambu ini tajam, kekuatannya kuat, dimasukin kenapa nggak mau masuk-masuk. Nah kemudian ya setelah saya tinggalkan jatuh lagi, itu pun di luar nalar saya gitu. Tapi setelah saya tukar, tidak perlu pakai tenaga, saya masukin, tek, masuk. Yang punya abang pun sama, masuk. Terus yang di pohon pisang itu Pak? Nah yang di pohon pisang itu, yaitu, jadi si papan itu nggak mau masuk karena namanya salah. Ejaannya salah. Ejaannya salah. Ya, misalnya ini Warsito ya. Saya tulis di sini namanya kalau tidak salah Suritah. Namanya bukan Suritah. Saya tulis Suritah. Namanya Surita Surita namanya. Namanya Surita, saya pakai H belakangnya Suritah. Itu nggak mau. Saya masukin, jatuh. Saya paksa. Saya diemin seperti ini. Entah itu yang siapa yang ngebalikin. Saya tinggalin nggak jauh, baru sampai sini. Saya ngambil spidol, ya kan, tengkurap. Tinggalin, tengkurap. Nah, saya tanya ke bapak, Pak, makam atas nama ini datanya yang bener yang mana? Pas saya buka berkas, ternyata namanya Surita, bukan Suritah, nggak pakai H. Jadi nama juga berpengaruh untuk papan nisan. Nah, jadi itu merupakan kejadian, 2 kali kejadian yang betul-betul di bawah pohon pisang itu ya lumayan lah. Ada sosok ya Pak? Ya kalau sosok sih walau alam ya, cuma hanya perasaan aja beda gitu kan. Karena memang kalau yang namanya di makam, si bapak Pak Udin aja pernah bilang kalau ada yang manggil jangan bukan Pak Udin tapi Pak Sacep, kalau ada yang manggil jangan disautin, diam aja. Karena memang kalau saya termasuk baru di sini, tidak tahu seperti apa dan bagaimana gitu kan. Ya yang ngelempar sih nggak aneh. Di bawah ujung sana, di bawah itu yang kalau yang ngelempar tuh nggak aneh.
Ada kan di bawah sana ada pohon pisang yang ya artinya bunga pisang itu saya sering mengambil gitu. Kalau ke bawah jangan, kalau ada yang manggil jangan nyaut. Siapapun itu kalau yang manggil jangan nyaut. Dan memang itu kejadian, pernah ada kejadian ya sampai sakit dan segala macamnya. Ya itu sih walau alam ya, namanya sakit makan sudah qadatillah, tapi syariatnya mungkin ya dari sana atau dari apa ya kita nggak tahu. Gitu ya, mungkin mudah-mudahan pengalaman mistis ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Kalau kita bikin nama atau segala macam, nama itu dari mulai kita lahir sampai dengan kita wafat tidak boleh diganti-ganti. Seperti itu. Terima kasih. Nah, dari pengamatan yang dilihat secara sekilas, ternyata sosok itu adalah seperti sosok genderuwo besar, teman-teman, di sebuah pohon pisang. Akhirnya, tanpa dihiraukan, ada suara cekikikan, memanggil, ada suara anak ketawa, orang menangis. Itu tidak dihiraukan sampai akhirnya pemasangan batu nisan itu selesai. Nah, jadi itulah beberapa cerita yang disampaikan ke kita. Mungkin maksudnya agar kita lebih hati-hati, tidak sembarangan, karena memang faktanya tanah Jawa itu menyimpan banyak banget misteri yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Jadi cerita ini diceritakan kepada kami selaku orang baru agar kami ini tidak melakukan hal-hal di luar kewajaran ataupun memang menjaga menjaga perilaku kita selama berada ataupun tinggal di sini. Penjaga makam pun ketika kita belum pergi menyampaikan beberapa pesan yang intinya bahwa kita boleh saja percaya atau tidak dengan hal goib, tetapi kita itu hidup dan berdampingan dengan mereka. Ada atau tidaknya Anda boleh percaya atau tidak, tetapi pada dasarnya dimanapun kita tinggal, kita harus bersikap sewajarnya saja. Jangan sampai kita mengganggu keberadaan mereka yang akhirnya bisa merugikan kita. Kisah pocong gentayangan, kemudian juga jenazah berat untuk dikebumikan, ada sosok di pohon pisang yang mengintai, batu nisan yang tidak bisa tertancap walaupun tanah sedang basah. Itu beberapa kisah yang kita dapatkan dari cerita masyarakat yang ada di sini. Nah, jadi setelah tayangan ini masih banyak banget cerita-cerita horor yang bakal kita gali di Jonggol tempat kita tinggal. Ternyata ada satu cerita di kampung sebelah, teman-teman, orang yang pernah mati suri selama 1 jam. Nah, gimana kisah dari orang yang mati suri tersebut bakal kita kuak dalam video kita berikutnya. Jadi, untuk teman-teman yang penasaran dengan video kita, teman-teman boleh like, komen, dan subscribe di sini agar channel kita semakin berkembang. Sari Prastiawan dan sampai jumpa.